Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sahabat musik dan Anda sekalian dimanapun berada, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ray Jeffrin. Saya seorang pelatih vokal, guru musik, arranger, paduan suara, music director, dan juga seorang penyanyi. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan pengalaman tentang cara membuat virtual choir. Kita tahu bahwa di masa pandemik ini kegiatan berpaduan suara sangat dibatasi untuk mencegah penularan virus COVID. Kita berharap mungkin pada saatnya nanti ketika pandemi ini selesai, tentunya kita dapat berpaduan suara secara normal, berkumpul bersama, bernyanyi bersama. Namun untuk sementara di masa pandemik ini tentunya ada salah satu cara yang dapat kita lakukan, yaitu dengan berlatih secara online. Berlatih paduan suara secara online ini tentunya lebih ditekankan kepada bagaimana melatih kemampuan individu dalam bernyanyi. Karena dalam latihan online tentunya kita tidak dapat bernyanyi secara bersamaan di tempat yang berbeda. Karena itu akan menimbulkan delay, ya, tidak akan sama. Di samping itu juga kita tahu bahwa berlatih secara online ini memang banyak kendalanya juga, termasuk jaringan internet. Namun ada sisi positifnya juga. Apa itu sisi positif daripada berlatih secara online itu? Adalah kita dapat mengasah kemampuan personal kita yang akan dibimbing oleh pelatih. Oleh karena itu, seorang pelatih paduan suara, ya mungkin saya mencontohkan diri saya sendiri, biasanya mengamati kemajuan personal para anggota paduan suara itu ketika berlatih secara online. Nah, bagaimana proses berlatih secara virtual ini, secara online ini, itu dimulai dari persiapan, ya, di mana dalam satu paduan suara tentu seorang pelatih kita sudah mengetahui bagaimana kemampuan para anggotanya. Dengan mengetahui kemampuan para anggotanya, tentu seorang pelatih itu dapat menentukan lagu apa yang dapat dilatihkan, ya, memilih repertuar yang sesuai dengan paduan suara tersebut. Jadi setelah kita memilih repertuarnya, maka kita terlebih dahulu pelatih itu mempersiapkan, ya, bagaimana musiknya. Ya mungkin terlebih dahulu biasanya kita persiapkan iringannya, ya, iringan itu sangat penting, atau kita mempersiapkan contoh yang sudah ada, ya. Jadi setelah kita mempersiapkan partitur, maka kita mengumpulkan para anggota itu dalam satu pertemuan Zoom atau Google Meet. Semuanya berkumpul, dan pada saat yang pertama itu kita menjelaskan tentang lagu, bagaimana lagu tersebut harus dinyanyikan dan apa kesulitannya dari masing-masing suara, ya. Kemudian setelah mendengarkan mungkin contohnya, dan kita bisa dimulai dengan biasanya saya mencontohkan tiap suara per bagian. Tentunya dalam salah satu repertuar itu kita bisa melihat, mungkin kita bisa memilahnya bagian per bagian,
sehingga kita dapat mengajarkan tiap suara. Biasanya itu dalam melatih paduan suara secara online ini ya, ada kalanya kita membagi kelompok ya. Misalnya sopran dan alto terlebih dahulu ketika belajar not, sehingga pada saat berlatih itu sopran dan alto tentunya dapat membuka kameranya, dan tenor bass mungkin bisa mematikan kameranya karena fokusnya adalah kepada mereka yang berlatih itu, misalnya sopran dan alto. Nah, di sana kita mempelajari notnya, mungkin membaca notnya terlebih dahulu, lalu masing-masing anggota mempraktekkan apa yang sudah dicontohkan oleh pelatih. Namun ada kalanya juga contoh daripada melodi yang ada dalam partitur itu sudah dibuat dahulu dan dinyanyikan mungkin dengan iringan keyboard atau dengan penyanyi yang sesuai dengan suaranya. Misalnya untuk suara sopran dinyanyikan oleh sopran, contoh suara sopran ya. Tentunya dalam hal ini seorang pelatih dapat memutuskan mana yang baik ya. Ketika tentunya kalau misalnya pelatihnya seorang pria ya, ketika dia mencontohkan dengan suara pria, maka dia harus tahu bahwa bagaimana penerapan suara itu kepada sopran dan alto nantinya, supaya sopran dan alto itu bisa mengikuti contoh itu dengan baik. Ya, begitu juga sebaliknya jika pelatihnya seorang wanita. Jadi kunci daripada persiapan yang pertama ini adalah seorang pelatih harus benar-benar menguasai dan dapat mencontohkan lagu tersebut ya. Mulai dari tempo, mungkin melatih jangan dengan tempo yang lambat, baru ke tempo yang sebenarnya. Biasanya saya dalam melatih paduan suara secara online itu selalu mengingatkan atau mengulang-ulang, terlebih bagi paduan suara yang baru itu selalu untuk melatih pemanasan terlebih dahulu. Warming up tuh penting, karena di dalam warming up itu kita bisa membiasakan diri paduan suara itu untuk membentuk suaranya ya, melatih pernafasan, membentuk suara, menjangkau nada tinggi. Makanya di situ saya suka melihat anggota-anggota paduan suara yang berlatih itu apakah dia buka mulutnya sudah benar atau resonansinya sudah benar bernyanyinya. Biasanya kita lihat dalam pemanasan itu apakah dia untuk mengambil nada tinggi, nada rendah sudah placementnya sudah tepat. Dan kita juga dalam pemanasan itu menyesuaikan dengan tingkat kesulitan lagu, misalnya dengan melatihkan interval ya, berlatih interval. Sebab ini hal-hal seperti vocalizing ini sangat penting bagi anggota paduan suara untuk meningkatkan kemampuan bernyanyi. Jadi di samping mempelajari repertuar, ada juga latihan untuk meningkatkan musikalitas ya, kualitas suara ya. Tentu ini sangat penting bagi seorang penyanyi, sehingga ketika nanti anggota tersebut berlatih sendiri, dia dapat mengetahui apakah dia sudah bernyanyi dengan baik, dengan suara yang baik, dengan nada yang tepat, tempo yang tepat, dan lain-lain. Jadi itulah gunanya pemanasan suara yang mungkin bisa dilakukan secara online juga.
Namun perlu diingat ketika berlatih secara online ini memang setiap anggota tidak bisa membuka mic-nya ya. Mungkin hanya mendengarkan suara pelatihnya, dan ketika pelatih meminta untuk salah seorang atau tiap anggota untuk mencontohkan, baru kita tahu bagaimana apakah sudah dilakukan dengan benar pemanasan suara tersebut. Jadi ini langkah pertama ya, setelah pemanasan, dan lalu baru belajar lagunya. Dalam pengalaman saya biasanya ketika belajar lagu ya untuk paduan suara pemula di sini seringkali prosesnya itu dapat berlangsung lama ya, tergantung daripada kemampuan anggotanya untuk berlatih not ya. Karena setelah menguasai notnya baru paduan suara tersebut melatih lirik ya, bernyanyi. Setelah itu baru bagaimana melatih cara bernyanyinya, bagaimana melatih phrasing lagunya, bagaimana berlatih dinamika lagu tersebut, pengucap dan lain. Banyak sekali yang perlu dipersiapkan, dan ini tujuannya adalah bagaimana setiap anggota itu dapat menguasai bagan lagu tersebut sebelum nanti merekam suaranya. Baik, kita lanjutkan ke tahap yang berikutnya. Setelah berlatih tentunya tiap anggota akan merekam suaranya ya. Jadi dalam proses perekaman suara ini, setelah berlatih cukup dan dirasakan oke, siap untuk berlatih, maka anggota itu membutuhkan 2 device atau peralatan. Bisa dikatakan dia bisa dapat menggunakan 2 HP ya. HP yang pertama atau mungkin laptop ya, itu digunakan untuk mendengarkan musik ya. Musik, kadang-kadang musik itu juga berisi panduan nada atau ketukan, sehingga tahu bagaimana bernyanyi sesuai dengan irama ya. Karena di sini dalam bernyanyi itu kan dirihennya itu hanyalah musik ya, musik yang didengar. Jadi perlu sekali para anggota itu menyiapkan handphone dan tentunya earphone. Nah, saya berikan contoh seperti ini. Dan ketika dia mendengarkan musik ya, biasanya kalau mic-nya itu bisa dari handphone itu sendiri ya, dan mendengarkan suara seperti ini. Dan biasanya kita agak sedikit membuka earphone-nya supaya kita bisa mendengarkan suara kita ketika bernyanyi ya, tapi nggak usah terlalu lebar ya, sedikit saja supaya setidaknya kita bisa mendengar suara kita bernyanyi. Demikian. Nah, setelah kita tentunya berlatih terlebih dahulu ya, mendengarkan, bernyanyi sesuai dengan suara itu, dan kita mengukur bagaimana jaraknya antara alat, misalnya katakan satu handphone itu jarak rekamnya harus diperhatikan supaya tidak terlalu kecil maupun terlalu dekat sehingga suaranya bisa pecah ya ketika bernyanyi, terutama ketika bernyanyi keras atau ya dengan nada-nada tinggi. Lalu yang perlu diperhatikan ketika merekam suara ini, kita ruangan ya. Ruangan, bagaimana ruangan? Sebaiknya ruangan itu
tidak terlalu bergema ya, atau mungkin tidak bergema ya, karena kalau bergema itu berarti efek daripada ruangan itu sudah terekam. Apalagi misalnya kita mendengar suara AC ya, jadi sebaiknya AC itu dimatikan. Kita cari ruangan yang hening dari suara-suara, misalnya di luar ada suara penjual atau suara kendaraan yang mungkin masuk ke dalam ketika kita merekam itu, maka kita sebisa mungkin memilih waktu yang tepat untuk merekam suara ya. Memang ada beberapa yang kadang-kadang membuat supaya ruangannya itu baik, ada yang bernyanyi di dindingnya itu dikasih selimut ya, supaya suara itu bisa tidak mantul ya. Seperti ada yang seperti itu juga. Tapi saya kira yang paling penting adalah bagaimana suara itu ketika direkam itu dapat menghasilkan suara yang jelas. Ya itu. Jadi proses perekaman suara. Ada kalanya ya proses perekaman itu dilakukan bersama-sama dengan gambar, langsung gambar. Tentunya hal ini membutuhkan teknik yang lebih baik, karena di samping dia harus menguasai lagunya, karena kalau dilakukan secara bersamaan dengan gambar, maka arah mata ketika dia mungkin membaca partitur akan terlihat kurang bagus kelihatan, tidak menghadap ke kamera. Sehingga kalau misalnya rekaman suara dulu, setelah jadi semuanya baru dilakukan rekaman suara, mungkin ekspresinya akan lebih terasa, akan lebih baik. Kecuali ketika dia seseorang itu anggotanya dapat merekam suaranya ya dengan ya mungkin partitur di depannya, tapi tidak terlalu melihat ya. Jadi memang fokus, dan ini memang membutuhkan skill ya yang cukup terlatih. Nah, karena kadang-kadang kita itu fokus ya mendengarkan suara, mendengarkan musik, lalu melihat partitur, lalu kita ekspresi. Nah, itu membutuhkan salah satu, disinilah seninya, seni virtual choir itu ya, kita mendengarnya. Kadang kita juga harus melihat bagaimana ya, ini mungkin sudah masuk ke bagian yang berikutnya adalah perekaman video ya. Nanti kita bahas lagi bagaimana perekaman video. Jadi mengenai rekaman suara itu seperti tadi, kita harus benar-benar menguasai lagunya ya, sebisa mungkin kita bisa merekam dari awal sampai akhir itu dengan baik tanpa ada kesalahan. Nah, kalau misalnya dalam lagu tersebut bisa dipilah-pilah, tentunya kita bisa melakukan perekamannya per bagian ya. Dan itu nanti menjadi tugas editornya untuk mengetahui ketika kita merekam, nah kita mencatat ini bagian satu atau bagian mana ya, karena editor itu nanti akan mendengar, oh ini bagian ini dari suara apa. Jadi harus benar-benar jelas. Nah, untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang merekam suaranya dengan menggunakan katakanlah GarageBand ya, yang ada di laptop misalnya. Nah, ini mungkin membutuhkan salah satu teknik lain ya, sehingga kita harus menguasai bagaimana cara membuka track rekaman vokal ya, yaitu mungkin pada kesempatan lain saya akan bisa menjelaskan, karena ini membutuhkan salah satu pembahasan tersendiri bagaimana merekam suara menggunakan laptop ya, atau misalnya katakan digital
recording ya. Keuntungannya tentu kita menggunakan digital recording ini kita bisa memotong-motong ya. Jadi kita nggak harus nyanyi dari awal sampai akhir selesai. Ya mungkin ketika kita salah kita bisa ulang bagian yang salah. Tapi itu juga membutuhkan cara ya sendiri yang biasanya kalau Bapak Ibu mempunyai putra putrinya yang sudah menguasai cara merekam suara dengan GarageBand, ini tentu bisa lebih mudah ya melakukannya. Namun itu ada persiapan juga ya, baik bagaimana mempersiapkan mic-nya dan lain-lainnya, settingnya supaya hasilnya juga baik. Namun yang perlu diingat bahwa meskipun kita menggunakan digital recording itu, tetap kita harus menghindari penggunaan efek-efek supaya efek itu nanti dapat dilakukan secara bersamaan dengan suara-suara yang lain ya ketika mixing yang dilakukan oleh editor vokal. Jadi itu mengenai perekaman dengan handphone ya. Ya ada orang yang bilang memang penggunaan handphone tertentu itu kualitasnya lebih baik, dan itu ya bisa kita lihat saja sendiri ya. Mungkin saya tidak bisa, mungkin tidak ingin menyebutkan mereknya ya, tapi biasanya memang kualitas handphone itu juga menentukan kualitas suara ketika merekam ya. Baik. Nah, kita masuk ke bagian yang berikutnya. Proses berikutnya adalah perekaman video ya. Perekaman video ini seperti yang saya katakan di awal tadi, dapat dilakukan bersamaan dengan rekaman vokal, dapat juga dilakukan setelah vokal itu jadi ya. Jadi setelah vokalnya jadi digabung dengan musik ya, jadi mulai merekam video itu sesuai dengan arahan daripada koordinator ya. Koordinator virtual choir itu apakah dia pengen seperti apa bentuknya, posisi kameranya, apakah seluruh badan, apakah membutuhkan green screen, latar belakangnya apa polos, bajunya seperti apa, dan tentunya ini harus dibicarakan terlebih dahulu sebelum memulai perekaman video ya, supaya hasilnya nanti juga dapat seragam ya, bagus, jadi kelihatan bagaimana geraknya juga ya, itu harus benar-benar dikonsep oleh pelatih maupun koordinator paduan suara itu. Jadi perekaman video ini yang perlu diingat Bapak Ibu ya, kualitas ya. Nah, ini perekaman semakin lama dia, durasi lagu tentunya membutuhkan waktu loading ya, atau proses nanti dalam pengiriman atau penyimpanan memori itu bisa juga lebih lama waktunya, sehingga Bapak Ibu sekalian ketika merekam video itu menyimpan ya, setelah tersimpan di dalam handphone atau perangkat rekam Bapak Ibu, itu ketika akan dikirimkan hasilnya bisa dikirimkan ke dalam bentuk Google Drive ya. Kalau itu jumlah filenya itu cukup besar ya, Google Drive. Dan kadang di zaman sekarang itu ya, pengiriman itu bisa dilakukan Google Drive melalui internet ya, melalui email maksud saya. Karena kalau kita kirim lewat WhatsApp itu kadang-kadang nggak bisa penuh ya. Jadi kita bisa kirim dalam bentuk Google Drive filenya, atau kita kirim melalui Telegram. Nah, sekarang ada di handphone Bapak Ibu, misalnya
sudah diinstal Telegram. Nah, biasanya kalau kita kirim file dalam kapasitas yang besar itu bisa ya Telegram. Nanti Telegram tersebut bisa dibuka ya dan dijadikan ke satu file untuk diedit. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita kualitas video ini juga semakin tinggi kualitasnya, itu akan membutuhkan waktu loading yang lama ya. Biasanya kalau katakanlah untuk kualitas seperti misalnya yang high resolution, nah itu pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh pelatihnya bagaimana sebaiknya apa yang diinginkan. Nah, setelah pembuatan pengiriman video vokal tadi, saya sedikit lupa bahwa dalam proses editing ya, apa yang sebenarnya, kenapa kok paduan suara itu virtual itu kadang-kadang bisa lebih bagus daripada live. Nah, ini kuncinya adalah editing ya. Proses editing itu biasanya yang dilakukan oleh seorang editor. Nah, dia ketika menggabungkan suara satu dengan yang lainnya, dia benar-benar melihat apakah temponya sudah sesuai. Kalau misalnya belum sesuai, bisa digeser, atau misalnya terlalu panjang nyanyinya, bisa dipotong, dikecilkan, terlalu keras, dikecilkan. Jadi ini kerja seorang editor vokal ini merupakan kerja yang membutuhkan satu profesional ya, pengalaman untuk audio. Jadi dia bisa melihat apakah suaranya itu sudah sesuai iramanya, apakah harus dipotong ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian ketika merekam itu banyak salahnya, tentunya kerja editor itu juga semakin berat untuk mengedit video. Ada satu hal lagi yang biasanya juga dilakukan oleh seorang editor, itu adalah untuk memperbaiki pitch ya. Kadang-kadang ya ada yang nyanyinya sedikit fals, atau nggak nyampe nada rendahnya, atau nada tingginya nggak nyampe. Nah, ini kadang-kadang editor itu bisa memperbaikinya dengan melakukan editing, misalnya dengan menggunakan Melodyne ya. Itu salah satu aplikasi untuk memperbaiki intonasi ya, pitch, sehingga kadang-kadang bisa kita lihat kok nyanyinya bagus ya, paduan suaranya. Nah, itu salah satu kecanggihan daripada editor vokal. Namun juga yang paling penting adalah kemampuan paduan suara itu, dasarnya ya. Kalau nyanyinya itu juga asal-asalan, editing juga nggak bisa dilakukan secara maksimal ya. Jadi kerjanya berat. Apalagi kalau misalnya jumlah paduan suaranya itu anggotanya banyak, nah ini membutuhkan ya kerja yang benar-benar ekstra daripada editor itu. Kalau misalnya banyak yang salah ya nyanyinya. Tapi kalau semakin tepat nyanyinya baik, ya itu lebih enak editornya. Sedangkan editor, ini ada editor vokal ya. Jadi ini ada editor video juga. Kalau editor video itu dia menerima konsep daripada bagaimana yang diinginkan video itu. Misalnya dari aransemennya itu, misalnya ada sopran dulu yang masuk, jadi pengen soprannya aja yang ditampilkan, atau tenor bass dulu baru yang lain. Nah, itu konsepnya itu dibicarakan terlebih dahulu, bagaimana keinginannya, bagaimana munculnya, bagaimana penggantiannya. Nah, itu ini tugas video editor ya. Misalnya
video editor ini biasanya banyak ya, bisa menggunakan sekarang itu banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan, Final Cut Pro atau KineMaster ya, bisa juga dengan iMovie, VN, nah banyak sekali ya, itu tergantung daripada kecanggihan video editor itu. Namun perlu diingat bahwa editing video ini juga membutuhkan proses ya. Ketika dia mendengar suaranya menyocokkan dengan musiknya, gerak bibir, nah itu benar-benar membutuhkan kerja profesional ya. Oleh karena itu teman-teman semua, kerja daripada editing video dan vokal ini adalah satu profesional ya. Jadi semakin profesional, misalnya dilakukan dengan di studio yang orang yang benar-benar ahlinya, tentu biayanya juga ya lumayan ya. Ya jadi kecuali kalau kita bisa melakukannya sendiri. Kalau saya biasanya selalu mendampingi editor vokal dan editor video untuk mengarahkan seperti apa keinginan saya untuk satu virtual choir, seperti itu. Jadi kita udah tahu konsepnya dulu, baru kita arahkan. Dan tentunya setelah hasil akhirnya ya baru setelah editing baru saja kita lihat lagi, lalu apa yang perlu, misalnya judulnya di depan atau kredit title-nya di belakang, ini benar-benar kita konsepkan supaya jangan ada yang salah. Dan juga ketika kita misalnya menempatkan gambar di video itu, apa kita mengambil gambar dari resource tertentu, itu harus benar-benar bisa menghargai hasil karya tersebut ya. Misalnya kita ambil dari video, kita harus minta izin terlebih dahulu itu gambarnya siapa ya, supaya jangan sampai kita misalnya sudah membuat harus ganti karena orangnya itu bisa dituntut atau seperti apa, seperti itulah kira-kira. Jadi masalah izin itu juga merupakan masalah yang penting. Nah teman-teman semua, demikianlah proses pembuatan virtual choir, mulai dari pelatihan, rekaman suara dan video, sehingga akhirnya didapatlah satu virtual choir performance ya dalam bentuk video, dan itu bisa lalu di broadcast, masukkan ke YouTube atau di mana yang diinginkan. Teman perlu diingat ya teman-teman semua, kalau misalnya kita mengupload sesuatu, apakah kita sudah mempunyai izinnya? Nah itu penting sekali ya, karena tentunya di zaman sekarang itu kita harus menghargai karya cipta orang lain ya. Oke, tadi ada satu hal yang ingin saya tambahkan yang mungkin terlewat dalam hal musik ya. Nah, ketika kita tahu lagu yang apa yang mau kita bawakan, tentunya kita udah membayangkan musiknya ya. Pelatih itu udah tahu, oh musiknya hanya piano saja atau kita membutuhkan orkestra atau. Nah, semakin kompleks musiknya itu tentu kita membutuhkan bisa jadi biaya yang lebih banyak, karena kita tergantung daripada arranger musik itu ya. Apabila kita mempunyai pengiring, nah tentunya ini juga bisa kita manfaatkan ya, pengiring musiknya. Atau kita mau membuatnya akapela juga bisa juga. Jadi itu tergantung daripada musik, itu tergantung daripada keinginan atau konsep yang sudah direncanakan oleh pelatih dan
koordinator paduan suara tersebut. Baiklah teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara, kegiatan virtual choir ini tentunya salah satu solusi di masa pandemik agar kita dapat berlatih paduan suara, dan nanti setelah pandemi kita dapat berkata, oh saya selama pandemik juga dapat berkarya, telah menghasilkan sesuatu ya. Jadi satu kenang-kenangan juga, misalnya kita sudah melakukan berlatih ya, melakukan virtual choir. Kadang-kadang juga Bapak Ibu kita banyak melihat lomba-lomba virtual choir ya yang dilakukan. Nah, ini juga bisa salah satu motivasi ya. Di samping itu juga mungkin ya kita bisa upload virtual choir ini untuk kepentingan ya gereja misalnya ya, atau kelompok paduan suara tertentu ya, untuk YouTube atau Instagram. Jadi ini merupakan salah satu bentuk hiburan ya. Mungkin demikian sementara yang saya bisa dapat bagikan untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga penjelasan saya mengenai virtual choir ini bermanfaat dan bisa menjadi salah satu pendorong ya, atau mungkin menggugah Bapak Ibu untuk berlatih paduan suara, tetap berlatih, meningkatkan, mengasah kemampuan bernyanyi ya, tentunya dengan cara yang baik dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih untuk perhatiannya dan semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.